belum pernah kemudian melihat berita sengketa rebutan soft awal misalkan, sengketa rebutan pengen sedekah, sengketa pengen masuk duluan ke masjid. Kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu terbukti Pak, ketika pintu dibuka orang rebutan pengen masuk. Tapi kayaknya di Masjid Al-Falah belum sampai ke situ. Kadang kalau imam juga kadang dorong-dorongan gitu. Ustadznya nggak ada nih, imamnya nggak ada, ini pengurus dorong-dorongan. Itu kayaknya saking tawadhunya ya. Jadi kembali lagi para hadirin, yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayakfura lahum minal mal fayatahasadu fayattaqu. Tapi ini Nabi jeli, kalau hanya sekedar memperbanyak harta untuk kemaslahatan perjuangan agama itu gak masuk. Makanya Nabi diteruskan fayatahasadu, kemudian saling dengki, saling bermusuhan, dan karena setan itu Pak, mohon maaf, kadang ada orang tetangga agak maju itu setan di sini juga. Padahal kalau ada orang kebahagiaannya diukur dengan kebahagiaan orang lain, itu kasihan. Kita bahagia aja, nggak harus nunggu apa, nggak harus nunggu orang lain. Bahkan saya sepakat dengan salah satu ulama di Indonesia, ibu kalau punya suami hobinya mancing misalnya, atau hobinya bersepeda, nggak apa-apa, nggak masalah, selama itu perbuatan yang dihalalkan oleh Allah. Mungkin lebih nyaman mancing daripada di rumah, gitu ya. Kalau lagi mancing tenang, gitu, sabar. Kalau di rumah nggak sabar. Gak boleh maju memang kalau lagi maju. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, kalau hartanya untuk urusan dunia ada hadis lain. Nabi mengatakan ni'mal malis sholih birajulin sholih. Sebaik-baik harta itu yang dimiliki oleh orang yang soleh. Sebaik-baik harta yang dimiliki oleh orang yang soleh. Karena nanti orientasinya beda. Ada orang soleh perjuangan tentang agama punya duit 1 miliar. Ini ada orang tidak ada kepedulian dengan agama, punya duit juga 1 miliar. Yang ada kemungkinan buat membangun masjid yang mana? Pasti yang ada orientasi tentang akhirat. Pasti ada yang orientasi tentang apa? Agama. Yang tidak ada orientasi, pasti dia pikirannya beda. Misalkan beli mobil baru, investasi, itu bisa jadi. Makanya ini berpengaruh. Makanya Nabi mengingatkan, awas. Bahkan kita semua ayatnya apa? Al-Hakumul At-Takatsur itu apa? Di antaranya apa? Harta. Hatta zurtumul maqabir. Jangan sampai harta-harta kekayaan anak-anak itu melalaikan kita. Sampai kapan? Sampai kemudian tidak terasa kita pindah ke alam kubur. Itu bahasa Quran dalam. Banyak yang melalaikan kalian sampai kalian tidak sadar, ternyata sudah pindah ke alam. Artinya apa? Mohon maaf, kebanyakan manusia ketika masih hidup di dunia nggak sadar. Kapan nanti sadarnya? Ketika meninggal dunia. Tapi kayaknya sih warga jemaah Masjid Al-Falah hartanya tidak ada yang melalaikan. Amin ya Rabbal. Entah nggak ada hartanya gitu, atau memang keyakinannya sudah tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalkan orang yang soleh memang dianjurkan kaya raya. Kalau orang yang dekat dengan Allah, memang sebagian ulama menganjurkan memiliki banyak
pasti orientasinya untuk apa? Untuk akhirat. Makanya dulu ada sahabat Nabi yang memang disuruh jadi kaya, namanya Amr bin As. Amr bin As suruh jadi kaya. Walaupun orang-orang apa namanya yang sering memberi motivasi, apa namanya? Motivator kaya raya itu kadang saya geli dengarnya. Nabi itu mengajarkan kita jadi orang yang kaya, jadi orang yang memiliki apa? Harta. Contohnya sahabat Utsman. Benar Pak, benar. Tapi dia nggak menyentuh bagaimana sahabat Utsman satu malam sholat 1 rakaat khatam 30 juz. Jadi dia setengah-setengah menyampaikan, betul sahabat Utsman kaya raya, sedekahnya miliaran. Sahabat Utsman pernah sedekah 14 miliar pernah. Sekali sedekah itu 14 gitu. Cuman dia lupa menampilkan bagaimana sahabat Utsman kalau sholat malam, bagaimana sahabat Utsman dengan Al-Quran, bagaimana sahabat Utsman kemudian apa? Dengan ibadahnya. Pertanyaan gini, kalau kaya doang, ibadahnya kayak nggak seperti sahabat Utsman, mulia kan? Kenapa? Kenapa sahabat Utsman bersedekah begitu besar mulia? Karena diimbangi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berat juga kalau kita pengen bersedekah harus menunggu kaya, itu kelamaan. Padahal ada sahabat Nabi namanya Abu Aqib, beliau punya 2 kilo korma, kemudian beliau sedekahkan 1 kilo. Itu diapresiasi oleh Nabi SAW, bahkan masuk di dalam ayat Al-Quran, diabadikan di dalam Al-Quran. Padahal sedekahnya cuma 1 kilo korma. Jadi kembali lagi para hadirin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harta yang melalaikan. Kalau harta yang mengingatkan diri kita kepada Allah itu tidak termasuk yang dikhawatirkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang mohon maaf, banyak orang, Ustaz gimana kalau misalkan nggak ada uang, kita nggak bisa bangun masjid. Betul, tapi harus ingat, setelah masjid itu terbangun, adakah kemudian yang mampu menggerakkan orang-orangnya masuk ke dalam masjid? Begitu banyak masjid yang megah, bahkan menghabiskan miliaran, tapi mohon maaf, jamaahnya. Padahal itu yang dikhawatirkan oleh Nabi juga. Artinya apa? Dunia harus, tapi masalah keimanan dan juga istiqomah di dalam hati kaum muslimin juga perlu ditanamkan. Dan memang teman-teman juga pernah membuktikan, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu cari di depan Linus saja, kasih bank sore-sore. Ada nggak yang belum apa namanya sarapan gitu? Itu kayaknya jarang. Atau siang Bapak di gerbang Linus kasih tulisan, barangkali ada yang belum sarapan, nanti saya kasih sarapan. Itu kayaknya aku yakin semua warga Linus sudah sarapan. Benar nggak? Tapi coba ditulis, siapa yang belum sholat subuh gitu. Kayaknya lebih banyak yang belum sholat subuh daripada yang belum sarapan. Siapa yang belum baca Quran. Artinya ternyata krisisnya bukan masalah ekonomi, bukan masalah harta. Karena kalau misalkan masalah harta, manusia itu udah dikasih oleh Allah akal untuk kemudian berjalan dengan sendirinya. Tapi masalah akhirat harus diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Al-Quran, ingatkan saudaramu, karena mengingatkan saudaramu itu bermanfaat bagi mereka orang-orang yang beriman. Suruhnya jam 51 selamanya. Kemudian yang kedua yang dikhawatirkan Nabi
wa ayyuftaha lahumul kitab ya'khudhuhul mu'min yabtaghi ta'wilah wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang kedua yang dikhawatirkan Nabi, orang baca Quran kemudian langsung pengen mendefinisikan ayat Al-Quran itu sendiri. Apalagi mohon maaf terkait dengan ayatun mutasyabihah. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu ayat itu ada dua. Ayat ada berapa Bapak Ibu? Ada ayatun muhkamat, ada ayatun mutasyabihah. Ada ayat yang sudah jelas, ada ayat yang sudah apa? Jelas. Ada ayatun mutasyabihah, ada ayat yang belum jelas, samar maknanya. Contoh alif lam mim. Ada yang tahu artinya alif lam mim? Alif lam ra. Ada yang tahu? Itu namanya ayat apa? Atau misalkan ada ayat yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Awas hati-hati, jangan kemudian kita mengartikan Allah punya tangan. Ini namanya apa? Ayatun mutasyabihat. Nah, ayatun mutasyabihat ini nggak boleh kemudian orang itu langsung mendefinisikan tentang ayat-ayat tersebut. Makanya kadang banyak ya orang berbicara, memang dari public speakingnya enak didengerin gitu kan, tapi yang disampaikan itu sangat membahayakan. Yang disampaikan apa? Sangat membahayakan. Ada tuh salah satu pendakwah gegara masalah al-qari'ah, mal-qari'ah, kemudian menunjukkan bagaimana kurangnya kualitas pengetahuan dia tentang agama. Kita kan mengatakan al-qari'ah hari kiamat karena pakai ain. Dia mengatakan sangat miris. Ustadz-ustadz zaman sekarang, dai-dai memahami al-qari'ah adalah hari kiamat. Padahal qari itu orang yang baca pun. Al-qari'ah berarti perempuan yang baca. Allah. Ini maksud yang dikhawatirkan oleh Nabi. Dia nggak tahu antara ain dan hamzah itu artinya beda. Di dalam bahasa Arab beda harokat aja Pak, Bu, mohon maaf, bisa beda arti. Ba, ro bisa dibaca tiga, bisa birun, bisa barun, bisa burun. Kalau birun berbakti, kalau burun gandum, kalau barun daratan. Kalau kita baca tanpa harokat, kita kira-kira bacanya gimana ya? Makanya di dalam Al-Quran fil barri wal bahr. Jadi al-bar itu artinya darat, bahr itu lautan. Burun gandum. Dulu kalau misalkan zakat itu pakai gandum. Kalau birrul walidain itu berbakti kepada kedua. Makanya hati-hati. Bapak Ibu boleh baca Al-Quran, boleh baca terjemahnya, tapi jangan kemudian menentukan hukumnya seperti ini, hukumnya seperti itu. Wilayah daripada para ulama, itu wilayah daripada ahli fikih, itu wilayah daripada ahli tafsir. Bahkan kata para ulama, mengambil permasalahan fikih di dalam kitab tafsir saja nggak boleh. Kalau Bapak pengen mengambil masalah fikih, maka harus diambil di dalam kitab-kitab fikih. Contohnya gini, ya. Karena memang kemarin saya juga lupa ya, di bulan Ramadan kurang membahas masalah zakat, kurang membahas masalah zakat. Beda panitia zakat dengan amin, beda panitia zakat dengan amin. Kalau panitia zakat memang harus membagikan sebelum khotib naik ke atas nih. Kalau ambil bebas Pak. Ambil zakat walaupun membagikannya setelah lebaran nggak masalah.
Kalau amil itu bedanya amil dengan apa? Dengan panitia zakat. Dan saya cek di masjid-masjid Linus ternyata udah ada yang terdaftar amil. Di Al-Falah ada nama-namanya, benar nggak? Di Al-Ikhlas juga ada. Itu sebenarnya langkah yang luar biasa, karena dia sangat aman untuk kemudian menyalurkan zakat. Atau misalkan gini, ada hukum lagi, orang ada yang berhak menerima zakat, tapi orangnya nggak ada, boleh kemudian diwakilkan, nggak harus sama orangnya, nggak harus sama orangnya. Misalkan bapak punya tetangga, Ustadz dia sebenarnya nggak mampu, saya tahu dia kerjaannya misalkan ini dan itu, kita tahu gitu. Cuman kemudian mudik gitu kan, bapak kalau mau ngasih boleh-boleh saja, apalagi ambil lebih aman. Atau misalkan diwakilkan itu boleh, walaupun nanti beras itu diterima oleh mustahik setelah lebaran, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini di dalam fikih disebut apa? Yadul wakil kal wakil. Tangan orang yang mewakili itu sama seperti yang diwakil. Artinya kalau sudah diterima, gugur kewajiban orang itu berzakat. Makanya perlu apa? Perlu disampaikan. Saya juga sampaikan kepada pengurus masjid, nggak apa-apa kalau pengen misalkan zakat itu disampaikan ke santri atau anak yatim yang tidak mampu tapi posisinya lagi pulang, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting sudah diwakilkan kepada apa? Kepada seseorang yang kemudian nanti mau menerima. Adapun nanti diserahkan kepada mustahiknya setelah lebaran, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Bahkan kalau amil menyerahkan setelah lebaran itu nggak apa-apa. Beda dengan panitia zakat. Kalau panitia zakat memang agak ketat, karena panitia zakat itu bukan ditunjuk oleh pemerintah. Kalau ambil itu ada SK-nya, ada SK-nya dari Kemenang, dari MUI. Kalau nggak salah di Masjid Al-Falah ada 3 orang ya, beberapa orang, 5 orang, luar biasa. Itu udah aman banget dah, udah enak banget. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir ada yang dikhawatirkan Nabi, seseorang di lingkungannya ada ulama, ada orang yang ngerti agama, kemudian disia-siakan. Kemudian apa? Kemudian itu yang dikhawatirkan Nabi. Kadang padahal saya yakin ketika ada orang meninggal, yang ikut ngurusin, yang ikut tahlilan, yang ikut mendoakan, pasti ustaz setempat. Tapi terkadang di dalam masalah apa dia milih pendapatnya ustaz lah. Padahal belum tentu sesuai dengan lingkungan kita. Mungkin kalau ustaz itu datang ke sini pun fatwanya mungkin yang disampaikannya mungkin menyesuaikan dengan kita. Makanya di sini Nabi mengkhawatirkan ada orang yang berilmu kemudian disia-siakan dan juga pendapatnya tidak dipedulikan. Ini salah satu yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi insya Allah kita semua di antara orang-orang yang cinta dengan ulama, cinta dengan ilmu, dan juga terhindar dari 3 hal yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin ya Rabbal. Sudah masuk ya? Sudah ya. Mungkin ada pertanyaan? Boleh. Waalaikumsalam. Saya punya teman, keluarganya non-muslim. Iya. Teman saya itu Islam. Wala. Enggak, Muslim. Muslim dari lahir. Iya. Oh teman ya. Muslimnya Islam. Iya. Suaminya Muslim. Iya. Dia melakukan zakat. Membayar zakat. Tapi ibaratnya kalau saya Pak, itu hukumnya gimana? Apakah sah dia melakukan zakat itu? Kan sebetulnya zakat itu gimana niat ya Pak? Cuman kan ada
saya berzakat di tetnya aja. Gimana Pak Ustaz? Ibu saja sih saya bayar zakatnya langsung. Oh nggak apa-apa, bayar zakat langsung itu nggak apa-apa, nggak dititipin di masjid itu nggak apa-apa. Dan paling utamanya memang zakat itu kepada kerabat, tapi bukan yang wajib nafkah. Misalkan zakat kepada ibu yang nggak boleh, karena ibu wajib nafkahnya. Tapi kalau misalkan zakat kepada misalkan punya sepupu, Ustaz kasihan kehidupannya, boleh zakat kepada mereka. Itu pun harus ditinjau dulu kira-kira